jangan tinggal sesudah beres innaka hamidum majid, doa dulu. Minta apa saja dari sederetan doa-doa yang dibimbing langsung oleh Nabi, yang tertingginya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari 5. Yang pertama, jangan sampai ngalamin siksa kubur. 2, azab neraka. 3, malapetaka kehidupan. 4, fitnah kematian. Dan minta kepada Allah jangan sampai ngalamin dajjal. Allahu ya Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa hadiya asyaraha salatun ala nabi. Betul ya? Wa yusannu likullin ziyadatul mubarakatuh satu taibatu tasahudi. Ya sebentar aja. Wa sunnah fi tasyahudin akhirin du'aun. Oh ini maksud. Wa sunna fi tasyahudin akhirin du'aun. Betul ya? Baik. Wa sunna fi tasyahudin akhirin du'aun ba'da ma dzukira kullihi. Dan disunnahkan pada tasyahud yang akhir ba'da ma dzukira kullihi, sesudah apa yang telah disebutkan, kullihi seluruhnya, du'aun. Wa amma tasyahudul awwalu fayukrahu fihi du'a'u libina'ihi 'ala takhfifi. Adapun tasyahud yang pertama, maka yaitu dimakruhkan pada tasyahud oleh membaca doa, libina'ihi karena mendasarinya tasyahud awal, 'ala takhfifi atas meringankan, yakni cepat. Illa in faragha qabla imamihi kecuali jika selesai oleh makmum sebelum imamnya makmum fihi pada tasyahud yang pertama. Fayad'u hina idin, maka berdoa oleh si makmum hina idin seketika ini, selesai duluan sebelum imam. Wa maksuruhu afdalu, adapun doa yang dinukilkan dari Nabi, afdalu yaitu lebih afdal.
wa akaduhu ma aujabahu ba'dul ulama. Adapun yang paling muakkadnya daripada doa maksur, yaitu apa yang diwajibkan oleh sebagian ulama. Wa huwa, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung oleh aku kepadamu daripada siksaan di dalam kubur dan siksaan neraka, dan daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah al-masihid dajjal. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan oleh meninggalkan membaca doa ini. Wa minhu, dan setengah dari apa yang dinukilkan dari Nabi, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Duhai Allah, ampunilah bagiku ma qaddamtu, akan sesuatu dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan sesuatu dosa yang aku belakangkan, wa ma asrartu, dan sesuatu yang menyembunyikan oleh aku, wa ma a'lantu, dan sesuatu yang menzahirkan oleh aku, wa ma asraftu, dan sesuatu yang melampaui batas oleh aku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang adapun kamu, yaitu engkau, yaitu lebih tahu dengan dosa itu ketimbang daripadaku. Antal muqaddim, adapun engkau yaitu Tuhan yang terdahulu. Wa antal muakhir, adapun engkau yaitu Tuhan yang terkemudian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali hanya engkau. Rawahuma Muslimun, meriwayatkan akan dua doa ini oleh Imam Muslim. Wa minhu aidan, dan setengah daripadanya doa yang dinukilkan dari Nabi aidan pula, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Duhai Allah, sesungguhnya aku yaitu menzalimi oleh aku akan diriku dengan kezaliman yang besar lagi banyak, dan tidak mengampuni akan segala dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli, maka ampuni olehmu bagiku, maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau yaitu Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini doa oleh Imamul Bukhari. Wa yusannu an yanqusa du'aul imam an qadri aqallit tasyahudi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan disunnahkan oleh bahwa kurang oleh doanya imam dari ukuran sekurang-kurangnya tasahud dan baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, tuqrahu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da adiyati tasyahudi, dimakruhkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah doa-doa tasyahud. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita akan membahas sunnah-sunnah sesudah kita beres membaca tasyahud akhir dan membaca sholawat Nabi sesudah tasyahud akhir. Sesudah tasyahud akhir. Salat yang kita kerjakan itu isinya puji-pujian kepada Allah dari awal sampai menjelang akhir. Dan memang salat itu sendiri secara bahasa artinya permohonan. Salat itu 5 waktu. Salat secara bahasa artinya doa, permintaan. Kalau mau direnungi dari mulai takbir Allahu Akbar, artinya muji-muji Allah. Allah Maha Besar. Itu namanya muji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira, dan seterusnya, itu muji-muji Allah. Baca Fatihah, muji Allah. Bismillah, alhamdu, ar-rahmanir-rahim, muji. Begitu. Maliki yaumiddin, pujian itu sebagiannya doa. Kemudian baca Quran, pujian nama Allah. Ruku, Allahu Akbar, itu muji. Subhan Rabbil Azim, muji. Subhanallah di sujud, muji. Semuanya sembilan hamidah, puji-pujian. Maka sholat itu kenapa ibadah paling tinggi? Karena keseluruhannya unsur yang terbanyak muji Allah. Nah, ada beberapa hal, namanya orang punya hajat sama Allah kalau sholat. Di mana kalau kita mau minta sama Allah tuh? Di mana posisi minta kalau kita sholat? Ada yang kita harapin, apa angsuran ini, cicilan? Begitu. Apa masalah cat, baru juga rumah dicat, banjir. Iya, gitu. Lunas belum, gitu. Nah ini nih mintanya di mana gitu. Nah diatur oleh agama, wasunnah fi tasyahudin akhirin doa. Jadi kalau kita mau minta sama Allah hajat-hajat kita, itu mintalah sesudah beres tasyahud akhir plus sholawat. Sesudah beres tasyahud akhir dan sholawat, Nabi mau minta di sono tempatnya. Kalau mau minta di situ, minta. Silahkan minta apa aja.
hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau bisa jangan tinggal sesudah beres innaka hamidum majid, doa dulu. Minta apa saja, jangan langsung salah. Jangan langsung salah. Apa saja minta sama Allah, silahkan. Di dalam sholat ini, saudara, apa saja sesudah sholawat Nabi itu sunat kita doa-doa dulu. Minta, tapi ingat, mintanya berbahasa Arab. Nanya aja sama temennya, nih kalau saya minta begini nih, bahasa Arabnya bagaimana? Begitu. Karena di dalam sholat tidak boleh ada bahasa-bahasa lain. Begitu. Enggak, saya mah aliran Islam Nusantara. Mau Islam apa aja, kalau sholatmu jangan bahasa yang lain selain bahasa tuntunan dari Nabi. Begitu. Mau aliran apa aja, bahasa Arab, doa. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana apa yang dituliskan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, thumma liyatakhayyar minad du'a'i ma a'jabah, kemudian silahkan pilih doa yang paling menyenangkan di mata dia. Apa aja minta. Adalah orang masih bujangan, dia kemudian minta jodohnya, boleh. Sebelum salam, Allahumma rzuqni, dia bujangan, baik, berarti dia minta istri yang soleha. Allahumma rzuqni zaujatan solehatan, boleh. Tuhan, kurniakan kepadaku istri yang soleha di KTP-nya. Iya, istri yang soleha. Boleh. Enggak apa-apa. Begitu. Atau kita perempuan, begitu, kita diputusin, ini anak muda, oleh cowoknya. Bagaimana ini biar ngilanginnya ini? Jangan keingetan terus. Nih doanya bagaimana? Tinggal nanya. Begitu. Ada orang nanya sama kiai, saya ini taubat, udah nggak mau tuh pacaran itu, kata seorang gadis. Saya minta diajarin doa agar supaya lupa itu orang yang bikin kecewa sama saya. Doa saja, iya doanya nggak bisa. Ini doanya begini aja, ya Allah, jadikan iman di hatiku sepanjang waktu. Jadikan iman selalu menyertai hidupku dalam waktu-waktuku. Kata dia, masalahnya cowok saya namanya Iman. Ini kan repot kalau begitu doanya. Begitu, ini minta iman, ini masalah. Begitu. Jadi doa bahasa Arab apa aja. Minta duit silahkan.
Doa ratib, ya saya pengen ke Mekah. Udah aja, Allahumma ballighna, balligh ahlana wa auladana ila ziyarati wa ziyarati Rasulillah. Silahkan baca apa aja, silahkan. Utang kita numpuk, doa, ya Allah, beri saya kemampuan buat bayar-bayar utang saya. Ya Allah, enggak apa-apa. Allahumma qadi anni duyuni ya arhamar rahimin. Apa aja dah. Pokoknya silahkan. Kalau kita udah beres tasyahud akhir beserta doa sesudah tasyahud akhir, seorang yang mengerjakan sholat silahkan membaca doa apa saja yang dia pilih dan dia maui, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu semuanya diizinkan oleh agama, dan disinilah tempat di mana kita banyak minta sama Allah. Silahkan. Tapi ingat, doa ini adanya sesudah tasyahud akhir. Bagaimana kalau di tasyahud awal membaca doa? Hukumnya ada dua. Kalau di tasyahud awal membaca doa, hukumnya ada dua. Yang pertama adalah hukumnya makruh. Yang pertama hukumnya makruh. Yang pertama. Kapan tuh makruh? Membaca tasyahud awal, doa sesudah tasyahud awal. Siapa ini yang makruh? Imam dan orang yang sholat sendirian. Imam dan orang yang sholat sendiri. Pokoknya kalau jadi imam, kalau tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, titik, langsung diri. Titiknya nggak usah dibaca, titik. Takut dibaca juga lagi. Pokoknya Allahumma sholli ala Muhammad. Udah segitu aja deh tuh. Begitu. Langsung diri. Imam dan orang yang sholat sendiri. Kapan sunat? Kalau jadi makmum. Sementara dia udah kelar duluan, imam belum bangun. Jangan bengong. Kita jadi makmum, kita udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Belum bangun imam, terusin wa ala ali Muhammad. Belum bangun juga, terusin sampai innaka hamidum majid. Belum bangun juga, terus doa. Allahumma inni a'udzubika. Pokoknya selama belum bangun jangan bengong. Baca aja. Kalau jadi makmum jangan. Kemudian kalau bengong, ini setan bakal masuk di pikiran kita. Kayaknya karpet kurang divakum ini. Apa aja ketemu. Kayaknya kunci lemari apa? Jemuran ada juga. Lagi sholat. Jadi supaya kalau jadi makmum tuh tidak boleh bengong. Jadi makmum. Makanya kalau jadi makmum itu dia disuruh doa. Kalau kelarnya
duluan. Imam belum rapi, dia udah rapi duluan. Terusin sampai doa. Sunat makmum. Tapi kalau kemudian rapihnya normal mah, dia juga selesai Allahumma sholli ala Muhammad, imam bangun. Ya, enggak sunat juga, makruh tetap. Begitu. Tetap. Pokoknya kalau makmum baru juga asyhadu. Imam udah diri aja. Makmum udah diri aja. Ikut aja imam. Kalau makmum. Sesudah kita mengetahui ajaran daripada agama bahwa kita sunat berdoa sesudah tasyahud akhir, sesudah sholawat, doanya pakai apa? Bolehkah doa ngarang-ngarang sendiri, ataukah doanya yang ada bimbingan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berbicara ini silahkan. Sesudah kita mengerti bahwa doa itu dianjurkan sekali sesudah tasyahud akhir, maka ketika ditanya doanya bolehkah ngarang sendiri atau kudu ngikut Nabi, maka kalau ditanya begitu dua-duanya boleh. Ngarang-ngarang sendiri boleh. Doanya daripada bimbingan Nabi boleh. Cuman dari dua yang boleh, yang tertinggi yang mana? Wa maksuruhu afdalu. Doa sesudah tasyahud akhir dan sholawat pada tasyahud akhir, yang mana doanya ada bimbingan langsung daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lebih tinggi dibanding doa yang ngarang-ngarang sendiri. Dibanding doa yang kita karangan kita sendiri, masih lebih tinggi doa yang Nabi baca sesudah beres tasyahud akhir. Itu lebih tinggi. Kenapa? Sebab Nabi lebih tahu jalan-jalan tikus menuju langit. Sebab Nabi lebih tahu kebutuhan kita sebagai umatnya yang paling urgen untuk kita minta kepada Allah di saat komunikasi kita dengan Allah dalam keadaan yang terindah, yaitu waktu sholat. Waktu sholat. Ini doa macam-macam. Diajarkan doa-doa sama Nabi. Itu bagus doanya. Saya kagak bisa doa yang kayak begitu. Saya bisanya doanya doa sapu jagat. Udah sapu jagat nggak apa-apa. Apa sapu jagat tuh? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Doanya Rabbana atina boleh, bahkan disunatkan Syekh Nawawi Al-Bantani ajarkan mengikuti daripada beliau punya guru. Jadi Syekh Nawawi punya guru namanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan punya guru namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Dan saya Nawawi ajarin. Habis salam, habis tasyahud akhir, udah dosa pujagat aja. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina
ada benar, dah salah, boleh diajarin. Iya, udah yang bisa aja, enggak apa-apa. Saya ngeri takut kena corona doang ini, meningkat masalahnya. Ya amanal khaifin, aminna mimman khauf. Silakan baca, kan doa banyak. Tapi yang paling tingginya doa yang diajarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana doanya? Banyak. Banyak. Lebih daripada 4 macam doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud akhir. Dari sederetan doa-doa yang dibimbing langsung oleh Nabi, yang tertingginya doa yang ada di dalam hadis Muslim. Imam Muslim meriwayatkan doa. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang paling tingginya doa, jangan ditinggal setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa jangan ditinggal, baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunnah. Jangan ditinggalkan doa itu, jangan ditinggal. Kenapa jangan ditinggal? Begini, Imam Ahmad bin Hanbal sebagai pembangun mazhab Hambali mewajibkan doa ini. Dalam mazhab Hambali, orang sholat kudu baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kata Imam Ahmad, kalau tidak baca ini sholatnya tidak sah dalam mazhab Hambali. Maka kata Fathul Muin, wa qad aujabahu ba'dul ulama. Ada sebagian ulama menghukumi wajib baca doa tadi. Artinya orang sholat enggak baca doa itu, sholatnya tidak sah. Dan banyak daripada madhab tabi'in, anaknya ditanya, ente sholat baca doa ini enggak? Aduh ya kagak. Sejak kapan? Sejak dulu. Ulang semua sholat ente, ulang. Maka anaknya itu yang umur 25
mengurang sholat 10 tahun dari umur 15. Suruh diulang. Itu tadi. Berarti dia menghukumi wajib sama dengan belum sholat. Begitu. Itu doa itu tuh. Minta perlindungan dari 5. 5 ini nih mintain, jangan kagak. Yang pertama, minta sama Allah jangan ampe ngalamin siksa kubur. Jadi ujian di dunia tuh ringan. Difitnah orang, diapa, ringan. Kita banyak cobaan, banjir, apa aja, Tapi kalau udah ngalamin azab kubur, dahsyat. Siapa yang mau nolong kita di kubur? Kalau di dunia mah kita kebanjiran, ya adalah teman kita yang bantuin, ngasih nasi bungkus, ngasih apa Indomie. Yang kadang kalau nggak kebagi gerutu, ini bagaimana sih nih RT ini ya, baginya nggak bener banget. Jadi kayaknya girang banget kalau dikasih banjir. Tandanya marah-marah nggak dapat bantuan. Kan berarti minta. Pantas dikirimin mulu uang minta. Emang ada yang kayak begitu? Oh ada. Oh kali ya. Iya. Gitu. Jadi saudara, minta jangan ampe dikubur disiksa. Jadi orang di makam itu enggak sama. Begitu. Mau dia kata blok A, mau blok Z ke? Itu tergantung kehidupannya. Jadi dikubur tuh pertama kali orang kalau dia tidak taat sama Allah, namanya dapat dhammatul qabri. Gencetan kubur. Jadi di kubur tuh kalau digencet tuh oleh kubur bukan dari samping ke samping. Ini kan mayit, palanya situ, kan kiblatnya sono ya kan. Nah kalau dari samping begitu tuh, berarti masih mending. Kita jadi wayang, gepeng, gepeng, masih mending. Walaupun kita gepeng, mending. Kagak ada model begitu, nggak ada. Yang ada dikubur dari pala ke kaki. Semua orang, biar kita tahu, semua orang dikubur begitu. Pala sama kaki. Ini pala, ini kaki. Itu dikubur. Maka doa tuh dalam sholat maid, wajah fil ardo anjambaiha. Renggangin ya Allah bumi dari 2 lambung ini mayit. Wajah fil ardo anjambaihi, mayitnya laki. Renggangin ini bumi dari mayit ini. Renggang, jangan digencet, jangan. Semua itu. Bayangin, mendingan mikirin kayak begitu. Nggak usah mikirin level-level, puyeng. Begitu. Jadi pusing, udah level berapa sekarang ya? Begitu, udah 3,7. Kalau sampai 4,0 istimewa IPK-nya. Corona aja pakai IPK. Ini 3,7. Udah dikit lagi istimewa. Kalau udah 3 di atas itu udah baik. Sangat baik. Begitu. Coba saudara. Jadi kita minta jangan sampai dikubur disiksa. Macam-macam. Dikubur tuh ada yang digigitin anjing tiap hari. Macam-macam kalau kita mau dongengin.
Bisa dilihat dalam berbagai kitab. Kitab Az-Zawajir, Risadul Ibad, banyak dituliskan itu. Jadi minta jangan ampe ngalamin dikubur, disiksa. Berat. Kalau di dunia saudara kita sakit, ada yang nengok. Kita pegel, ada yang mijit. Kita gelap, ada yang nyalain lampu. Kita lapar, ada yang ngambilin makan. Kita haus, ada yang ngambilin minum. Dunia. Lalu kalau kita dikubur, kalau kita haus, siapa yang mau ngasih minum? Kalau kita lapar, siapa yang mau ngasih makan? Kalau kedinginan, siapa yang mau nyelimutin kita? Kedinginan. Itu semuanya. Maka minta. Begitu tuh. Kuburan kecil, panas, ngap. Begitu. Gelap, lampu nggak ada. Ngap. AC nggak ada. AC nggak ada. Maka kita harus buat dari sekarang. Itu AC, itu lampu. Apa lampunya? Baca Quran. Barang seain setiap hari, sabanari, baca aja seain. Itu namanya bikin lampu. Biar kuburannya terang. Bikinnya sekarang. Bikinnya. Jadi baca Quran. Enggak kuat seain, seayat. Tiap hari 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqal nadzim. Enggak apa-apa. Cuman tamatnya lama ini 6.666 hari. Kalau seayat. Jadilah saudara sain kalau bisa. Kurang mau jangan. Kalau lagi semangat lebihin. Jadi sejus. Begitu. Tapi kurang mau jangan. Nih hari ini sain, besok semangat sejus. Hari ketiga aja kan udah punya saldo. Jangan. Udah kayak dagang aja pakai saldo. Kan udah lebih berain-ain. Jangan. Enggak usah sejus kalau bakalan saldo enggak usah. Tiap hari aja. Dari 24 jam tuh yang kita punya, di jam berapa yang kita mau alokasikan untuk baca Quran. Begitu. Terserah kita. Oh, habis subuh bagus, enggak apa-apa, terserah. Begitu, terserah. Begitu. Ada yang habis subuh kayak bunda kita. Ada juga yang maghrib karena dia yang paling enak habis ngelihat laci dagangan. Baru semangat kalau untung, kata dia. Gitu. Makanya dia baca Quran mulu biar besok dikasih untung lagi. Ada yang sore. Pokoknya tiap orang kagak sama. Mana yang paling luasnya. Waktu senggangnya dia, yang dia mau komitmen sama Allah benar-benar bikin lampu di kuburan. Baca Quran. Wah, saya ini kagak bisa baca Quran, kagak bisa. Maklum, muda, tua. Bagaimana? Baca kulhu aja. Insya Allah sebodoh-bodohnya muslim kalau kulhu mabis baca kulhu. Kulhu aja. Begitu kulhu. Syukur-syukur tiap hari kalau mampunya itu doang, kulhu doang, dapat 500. Sehari
semalam, terus jangan sampai putus, sampai mat. Itu juga bikin lampu kita. Habis kita nggak bisa baca Quran, jangan dibikin susah. Begitu, jangan dibikin susah. Itu begitu. Jangan. Itu penting, saudara. Supaya apa? Bikin lampu. Karena gelap. Bagaimana kita bayangin di dunia, mana air naik, lampu mati. Kan bisa terjadi kayak begitu. Kalau di Maharta bisa. Oh bisa aja. Sering. Oh banjir mati lampu. Oh. Begitu. Stres enggak tuh? Nah, bagaimana kita dikubur? Stresnya karena gelap kayak begitu. Gelap. Ini yang kita pikirin. Gitu. Mikirin begitu tuh. Mikirin. Lebih enak dalam hidup. Jangan itu mah ya Allah udah hari gini, Idul Adha udah kelewat masih diomongin aja. Ini payah panitia yang sekarang. Masa gua dibagi sekian? Emang dasar ini panitia sentimen sama gua. Begitu. Hari gini masih ngomongin itu aja. Yang enggak begitu. Bisanya nyelak mulu. Begitu, bantuin kagak. Begitu, emang ada nggak begitu? Enggak ada. Oh iya baik. Begitu. Doa. Caranya minta jangan sampai dikubur, disiksa dengan gelap, bahaya. Bagaimana biar enggak ngap, ada AC-nya? Itulah sedekah. Kata Nabi, inna sodaqota la tutfi'u harral kubur. Sesungguhnya sedekah yang kau berikan itu dapat memadamkan panasnya kubur. Ngap. Api dikubur. Itu begitu. Supaya enggak ngap. Bikin AC. Bikin AC, sedekah, begitu. Tuh yang ngisi-ngisi kotak amal, kalau ngaji itu, tuh bikin AC. Nyesel nanti dikuburnya nangis. Yang tukang sedekah, ndak ada yang tukang sedekah dikuburnya nggak nangis, nggak ada. Semuanya nangis. Jadi waktu dia ngisi kotak amal 2.000. Hah? Iya 2.000 nih ngisi. Dikubur tuh dapat. Ya Allah 2.000 aja ademnya nyes kayak begini. Coba saya 5.000 waktu itu. Cuman udah kelewat. Udah kelewat. Yang sedekah 5.000 nyesel. Ya Allah 5.000 aja udah kayak setengah PK. Coba kalau 10.000 terus ndak ada yang nggak nyesel. Boro dikubur baru mau mati diunjukin ganjaran sedekah tuh nggak ada yang orang nggak stres. Ini ngomongin baru mau mati. Tuh, tadi nanti bakal ada min fitnatil mahya wal mamat. Begitu. Lihat bagaimana Al-Quran sampaikan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Coba Tuhan. Kasih saya kesempatan sejam lagi dah. Jangan dicabut nyawa saya. Jangan. Sejam lagi dah beri kesempatan hidup. Sejam lagi. Enggak bisa. Tengah jam. Enggak bisa. Semenit aja dah. Emang mau ngapa? Saya pengen sedekah. Bukan pengen sholat. Bukan pengen puasa. Fa'as-soddaq.
wa akum minas sholihin. Saya pengen sedekah. Itu belum mati, apa yang dikubur? Orang tuh. Dan orang sampai di akhirat hidup di bawah naungan sedekah dia. Apakah yang kita bisa? Sedekah semampu kita. Jangan enggak begitu, jangan enggak. Saya tuh melatih teman majlis dengan bahasanya gigi 2000. Buat apa pakai terserah dia, yang penting sedekah. Enggak kuat 2000, 1000 perak tiap hari, enggak kuat 1100 perak tiap hari, taruh di apa tuh namanya, celengan. Tapi jangan buat yatim. Ini celengan, kotak yatim. Jangan sempit. Jadi jangan mempersempit rahmat Allah yang begitu luas. Kotak sodakoh, jangan kotak yatim. Kenapa? Kalau saudara ini kotak dikasih nama kotak yatim, tetangga udah dapat nih duit, biar gampang dah, 5 juta dari yang 100 perak, 500 perak. Ada tetangga mau lahiran, enggak punya duit, enggak bisa kita kasih. Emang peruntukan kita untuk yatim. Coba kalau kita kotak sodako, jangan mempersempit yang luas. Begitu. Kalau kotak sodako buat yatim, silahkan. Bukan yatim, silahkan. Enak. Begitu. Bebas. Bukan kami melarang sodako yatim, bukan. Bukan itu tujuan. Tapi jangan mempersempit yang luas. Jadi saudara enak, mau bantu siapa silakan. Begitu, 100 perak. Buat apa? Biar kita punya nilai. Dikubur tuh enak. Dikuburnya tuh akan padam, ngapnya tuh hilang. Jadi AC. Jadi AC. Jadi lampu. Itu sama. 2000, ya Allah 2000 aja kayak pentol korek. Coba kalau 5000, ini kayak petromak. Jadi nyesel nanti dikubur. Nyesel. Gitu. Apalagi waktu di dunia, kalau ketemu Jumat ada kotak amal, nyengir aja. Begitu. Ditanya oleh temannya, kenapa Anda senyum? Kata Pak Ustadz, senyum itu bernilai sedekah. Lah mana penuh tuh kotak amal kalau dinyengirin terus. Nyengir aja lihat kotak amal. Ya aduh, ini ndak bisa ini. Nyesel nanti dikubur. Nyesel. Itu Nabi, nih mohon maaf biar kita tahu. Itu udah pasti masuk surga. Nabi itu dijamin masuk, tapi minta sama Allah, ya Rob, enggak pernah tinggal seumur-umur kalau sholat, jangan sampai dikubur disiksa. Nabi begitu. Lah kita umatnya yang masuk surga juga belum tentu, hanya baru kepengen. Bener nggak? Kudunya kita jangan tinggal. Makanya Imam Ahmad wajib, orang Nabi aja nggak pernah tinggal, yang udah pasti masuk surga nggak pernah tinggal. Baca doa yang diminta Nabi, wa min adzabin nar, dan daripada azab neraka. Udah berat, paling ringannya azab di neraka tuh dikasih minuman mereknya Hamim. Gitu. Hamim itu minuman di neraka. Mereknya Hamim. Itu paling ringan. Apa tuh Hamim?
darah campur nanah yang mendidih, yang kalau diminum itu ucusnya copot keluar dari dubur orang itu, paling ringannya. Isi perutnya keluar semua lewat dubur, paling ringan. Maka Nabi minta doa jangan ampe ngalamin diadab di neraka. Kuburkan udah tadi itu. Neraka. 3 nih doa ini, wa min fitnatil mahya, dan daripada malapetaka kehidupan. Hidup ini banyak malapetakanya. Jangan ngalamin malapetaka kehidupan. Ini banyak cobaan-cobaan kehidupan. Ada yang dicoba oleh bininya, ada yang mendapatkan malapetaka oleh anaknya. Bandanya banyak, anaknya kena narkoba, habis. Bener nggak? Habis. Itu namanya fitnatil mahya. Ada yang dicoba sama bininya, bini nyanyi mulu. Iya, ya Allah, masih enakan lagu keroncong didengarnya bininya. Kaleng rombeng kata ibu kita. Itu begitu. Sampai dia dijadikan tuh foto bininya di handphonenya, di DP-nya tuh. Bagaimana foto profil dia, bininya mulu. Kata temennya, ente ini sayang sama bini luar biasa. Amalan dari mana? Kata dia, bukan sayang luar biasa, tapi ini adalah amalan saya. Bagaimana kalau saya diomelin sama bos, saya langsung lihat ini, enggak separah ini. Masih ringan. Ini nih yang berat. Ada macam-macam. Ada yang diuji anak, uji teman, ada uji tetangga. Ada yang diuji sama teman, sama pengurus, sama-sama ngurus musola, ngurus masjid. Ada bikin pegel aja. Ada macam-macam. Namanya fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Jadi sehingga jiwanya dikasih tidak labil, kuat. Begitu. Sebab jiwa orang macam-macam. Tergantung daripada unsur dari mana dia berasal. Manusia dari tanah. Ada orang labil, mungkin asalnya dari tanah urugan. Iya, makanya dia pelin-pelan. Begitu tanah urugan. Begitu. Ada orang bikin puyeng sama kita, itu mungkin dari tanah sengketa. Asalnya karena reseh mulu. Iya, reseh. Maka fitnatil mahya. 4 wal mamat. Fitnah kematian. Itu sakarat tuh berat. Dibacok 300 kali, kata Nabi, masih ringan dibanding daripada fitnah kematian. Begitu berat. Nabi sampaikan, inna fil mauti la sakarat. Dalam kematian itu ada sakarat. Berat. Nyawa dicabut tuh berat. Bayangin nyawa dicabut tuh kalau pengen kita bisa gambar. Kan kita ada otot nih, urat-urat sendi, dicabutin hidup-hidup pakai tang. Udah gitu aja.
biar kita paham bagaimana sakitnya kematian. Hidup-hidup urat kita ditarikin pakai tang, kayak begitu, nyawa dicabut. Nabi itu minta dan minta kepada Allah jangan sampai ngalamin dajjal. Tuh Nabi, itulah doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini jangan ditinggal. Dari sederetan doa-doa Nabi yang paling tinggi ketika sholat ini, maka ada ulama mewajibkan membaca doa ini. Karena nabinya bilang begini kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhiri falyata'awwad billahi min arba'. Bila Anda udah beres membaca tasyahud akhir, salah seorang kamu udah rampung tasyahudnya, maka hendaklah, ini perintah Nabi, minta perlindungan. Dari apa? Dari azab kubur, azab neraka, cobaan kehidupan, cobaan kematian, dan daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal. Dajjal ini ada dua. Ada dajjal fisik, itulah tanda kiamat kubro. Ada dajjal maknawi, metafisik, karakter. Dajjal tuh bermata satu, begitu. Artinya otaknya duit mulu, nggak ingat sama ibadah, duit aja. Ini nih namanya karakter dajjal namanya. Iya, enggak ingat ibadah, enggak ingat. Begitu. Itu namanya Masihid Dajjal. Begitu secara karakter. Itu doa. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan meninggalkan doa tersebut. Artinya sangat dibenci oleh agama ada orang sholat enggak baca doa itu. Sholat tarawih, sholat apa aja, jangan ditinggal loh itu. Ada di luar ini Nabi ajarin doa. Ini penting buat kita. Sebelum saya teruskan materi yang ada, biar satu-satu kita lebih mengerti bacaan ini. Jadi abis Masihid Dajjal, ibu tambah dua lagi. Tambah. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Ini ada tapi nanti di ujung. Saya enggak keburu nih mengurai atu-atu, mumpung kesempatan biar enak gitu. Jadi abis Masihid Dajjal ditambahin wa minal maghrami wal ma'sami. Begitu. Gitu abis min fitnatil Masihid Dajjal, tambahin wa minal maghrami wal ma'sami. Ma'sami. Jadi maghrami mim ghain ra mim. Ma'sami mim
hamzah, alif diri pakai hamzah, tha amam mim. Maghromi wal ma'sami. Maghromi itu punya utang. Mim ghain mag rom. Iya udah begitu aja, tulis aja kayak gitu, nanti bacanya benar. M A G ro o m. Iya maghromi ya. Maksami M, iya bahasa Indonesia M A kasih koma atas. Iya pakai S aja, jangan nggak mau TC saya. S A M. Iya maksami dah. Maksami. Iya baik. Maghrom itu punya utang. Maghrom itu punya. Maksam itu ngerjain dosa. Jadi Nabi itu setiap sholat minta sama Allah. Di antaranya nih, jangan sampai kita orang punya utang. Kenapa? Karena ini yang bikin stres. Jujur, corona mau level berapa aja nggak bikin puyeng. Yang bikin puyeng cicilan. Tuh, makanya Nabi doa wa minal maghrami wal maksami. Begitu. Kadang kita bohong. Kalau udah kita menumpuk utang tuh bohong. Kapan mau bayar? Seminggu lagi. Anak nih ngomongnya mau ngirimin jadi TKI. Iya baik, udah seminggu, entar aja, tar. Begitu. Jadi akhirnya kebohongan demi kebohongan ditutup-tutupi. Kalau dasarnya bohong, keatasannya bohong semuanya. Begitu. Jadi kayak begitu. Nabi minta tuh. Jadi materinya belum nih. Tapi saya potong dikit karena waktunya nggak keburu, saya harus nerangin semuanya. Jadi nanti biar setiap doa tuh kenapa nih, minta apa gitu maksud saya, biar kita paham begitu. Jadi nanti Bapak Ibu nutup sholatnya, jadi innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal maksami. Maghrami wal maksami. Itu jangan tinggal. Biar kalaulah bapak dan ibu punya hutang, Allah bakal beresin utang tuh sampai akar-akarnya. Begitu. Baca tuh doa itu. Begitu. Habis sholat. Beneran. Baca. Insya Allah diberikan solusi terbaik. Solusi terbaik. Jangan tinggal. Wa minal maghrami wal maksami. Nabi itu minta. Kenapa lagi? Nanti abdi ulas habis ngaji, nanya sama temennya yang ini, biar saya nggak munter di situ lagi, kan jadi biar dapat banyak begitu ya kan. Nanti habis ngaji, pok jangan pulang dulu, ntar saya ajak beli sayur ke pasar, tulisin doa tadi, tulisin. Kayaknya mau kalau diajak beli ke pasar Marta dulu, begitu.
Nah iya, makan bakso ya. Tulis begitu. Jangan tinggal. Saya potong satu lagi tapi nggak tertulis ini, tapi bakal kita bedah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Dah tuh selesai. Apa sih ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik? Biar kita ngerti sebelum materinya kita bedah, karena nggak keburu saya ini bedahnya. Saya potong dulu biar diamalin dulu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, biar gampang. Tuhan, matiin saya jadi muslim. Tuh begitu. Biar gampang aja. Tuh terjemah bebasnya tuh. Tuhan, matiin saya sebagai muslim. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati manusia, mantapkan saya di atas agamamu. Kokohin saya memegang Islam. Begitu. Biar gampang, matiin saya jadi muslim. Itu Nabi yo. Tutup begitu. Karena mau titel kita apa aja nggak ada faedahnya. Kenapa Pak Habibie hebat? Itu Pak Habibie itu ditanya, kan dia menristek, jadi wapres, jadi presiden, bisa bikin kapal, macam-macam. Itu waktu ditanya, apa yang Anda minta? Saya cuman satu. Yang saya rindukan itu gelaran saya muslim. Saya itu aja dambaan hidup saya. Kalau saya ini dapat gelar muslim, udah bahagia banget. Mengerti dia. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Mengerti. Jabatan orang, profesor, doktor, insinyur, dunia. Dikubur nggak bakal ditanya, Anda itu gelar akademiknya apa enggak? Bisa apa di dunia? Bisa bikin kapal apa tidak? Kagak ditanya. Kata Habib ini begitu. Anda jadi apa? Wapres, menteri, presiden, kagak ditanya. Tapi Anda bakal ditanya, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Muslim. Lah, berarti kita kudu muslim. Itu gelaran tertinggi. Dari mana bisa ngomong begitu itu Pak Habibie rahimahullahu rahmatal abrar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Penting. Ini ada orang waktu mati imannya keluar. Dari kecil muslim, waktu mati kagak bawa iman. Banyak. Nabi itu bimbing kita. Ini minta yang gede-gede. Persoalan berat. Kalau rezeki mah kecil. Yang kadang kita puyeng Indo kecil. Lah orang kafir aja dibagi sama Allah. Bener nggak? Minta juga kagak. Nyembahnya salah. Dibagi. Berarti kecil itu. Kecil. Yang menurut kita besar. Kecil. Kalau yang gede nih diminta, itu ngikut. Yang kecil. Yang gede-gede. Minta jangan diadab di kubur. Minta jangan diadab di neraka. Minta dijaga, dilindungi. Jangan sampai kena cobaan hidup, cobaan mati, kena dajjal. Minta jangan dapat punya hutang, jangan sampai melakukan dosa. Minta akhir hayatnya muslim.
Maka ada orang umurnya udah 80, udah pakai tongkat, Kristen, mau masuk Islam, sama temen kita nggak dikasih, nggak usah, sama temen kita udah 80 pakai tongkat masuk Islam, kata temen kita yang kayak gini nggak usah. Emang apa? Enak banget dia. Kecilnya bengal, mati surga lah, gua nyari dari kecil, kata dia. Pakai sholat, pakai puasa, pakai ngaji, orang ngantuk-ngantuk kudu ngaji. Belum tentu gua lah dia. Udah surga aja enak di dia, begitu. Dipikir yang megang Islam tuh dia, begitu. Nggak usah, kata dia, enak dia, begitu. Biarin, udah tua aja masuk Islam, enak. Gua juga surga, gua nyari dari kecil. Surga ambil baca ratib, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Lah dia kagak, itu udah surga aja, enak dia. Nggak usah, kata teman saya, jangan begitu. Begitu. Jadi saudara, kita minta ketetapan iman Islam. Wong Al-Quran bilang wala tamutunna illa wa antum. Ini dia yang dicari. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Tuh begitu. Jangan tinggal tuh kalau sholat, sengebut apapun sholatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jangan tinggalin. Habis ini baru dah assalamualaikum, paling enggak begitu. Apakah segitu doang? Begitu. Apakah segitu doang? Nanti belum selesai. Ya udah segini aja, nginget-inget maksaminya kelamaan.